Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Ibu dan Bapak guru, pada kesempatan kali ini saya akan membahas eksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Lalu menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Adapun tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan Ki Hajar Dewantara yang mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Jika biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung itu adalah bibit jagung yang kurang baik, itu dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Dan begitu pun sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai dengan bibit yang berkualitas baik, tapi jika tumbuh di lahan yang gersang, serta tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari ataupun tangan dinginnya Pak Petani, maka biji jagung itu mungkin akan tetap tumbuh, namun tidak optimal. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yang pertama, memerdekakan dan berpusat pada murid. Yang kedua, mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, tidak bertentangan pada nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat, pembangunan budi pekerti dan berfokus pada proses, bukan hasil. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai pendidik sudah seharusnya mampu melakukan perubahan budi pekerti peserta didik kita ke arah yang lebih baik. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotorik. Pendidikan harus mampu mengubah budi pekerti peserta didik menjadi lebih baik. Adapun filosofi Ki Hajar Dewantara dapat terwujud jika yang pertama, guru bersifat among sesuai dengan semboyan atau trilogi Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, kemerdekaan dalam memilih metode pembelajaran dan evaluasi. Yang ketiga, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas. Adapun penerapan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya lakukan di dalam kelas saya, yang pertama, mengikuti perkembangan zaman dengan berbagai pemanfaatan iptek pada proses pembelajaran melalui platform yang menarik. Kemudian yang kedua, sistem among dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik menemukan sumber belajar seluas-luasnya untuk menemukan pengetahuan baru, baik secara individu maupun secara berkelompok. Nah, itulah dia Bapak Ibu refleksi diri saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga kita semua menjadi guru yang dapat memerdekakan siswa kita. Salam guru penggerak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.